I don't wanna say this is yes, but mungkin bisa jadi. Anehnya kalau orang luar ngadain seks bebas, itu literally mereka tahu aturan, kayak biasanya mereka pakai kondom gitu, pakai alat kontrasepsinya mereka. Sedangkan kalau di Indonesia asal main aja tuh di kebun, di toilet lah, tanpa pakai alat kontrasepsi gitu. Hai guys, kenalin dulu, nama aku Kemal Rahab. Panggil aja aku Kemal atau Ale, whatever what you want to call me. And now, aku adalah Duta Kesehatan Remaja tahun 2020. Sebenarnya aku bingung juga sih kenapa aku ada di sini sambil nunggu-nunggu abangnya yang lagi nanya-nanya. Aku sekarang bakal jadi mahasiswa di Universitas Negeri. Doain aja, semoga dapat. Terus juga sekarang kerjaan aku cuman kerja sama bareng gitu tentang narkoba, speaking public sama dinas kesehatan. Itu aja sih. Nih karena abangnya udah datang, kira-kira aku mau ditanya apa nih bang? Tapi itu merek. Apa tuh? Lagi dulu ini. Oh ini. Oke, cakep. Sip. Oke, Mal, kan kamu udah kesehatan nih. Iya, benar. Ya kan? Nah, kali ini kita mau ngebahas masalah narkotika dan seks bebas. Oke, boleh. Apa sih narkotika dan seks bebas itu, Mal? Pengen tahu aja atau tahu banget nih? Pengen tahu banget sih sebenarnya. Oke, jadi narkoba. Aku nih polos nih. Oke. Buat yang belum tahu narkoba, sebenarnya narkoba ini pasti sudah dikasih tahu sejak kita TK ya, karena ini benar-benar sesuatu hal senjata yang menurut aku lumayan keras buat generasi muda di Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu narkoba itu apa, narkoba itu adalah sebuah penyalahgunaan obat-obatan yang dipakai buat hal-hal yang tidak baik. Contohnya mengurangi stres atau menghilangi hal-hal yang buat dia itu makin gak nyaman sama diri mereka. Jadi mereka gunain narkoba itu supaya diri mereka itu kan kayak comfortable gitu. Itu narkoba atau narkotika tuh, Mal? Kalau kita pakai obat-obatan yang sudah berupa bahan-bahan kimia itu namanya narkoba. Nah, sedangkan kalau narkotika itu yang seperti tumbuhan-tumbuhan kayak ganja, nah itu narkotika namanya dia. Tumbuh-tumbuhan yang tidak boleh dipakai sembarangan. Sebenarnya juga narkoba itu obat sih, cuman dari orang lain narkobanya itu dipakai buat yang itu tadi, yang buat diri mereka lebih comfortable gitu. Kalau seks bebas sendiri, Mal? Kalau seks bebas dari definisi apa nih? Kalau boleh tahu. Dari sudut pandang orang atau definisi seks bebasnya? Definisi deh. Definisi seks bebas, oke, seks bebas itu adalah hal negatif yang dilakukan oleh seseorang, maupun itu remaja atau orang dewasa. Nah, jadi seks bebas ini bukanlah orang yang resmi sebagai pasangannya. Contohnya nih, anak di bawah umur SMA 18 tahun sudah melakukan hubungan seksual seks bebas sama temannya yang lawan jenisnya dia yang umurnya juga masih muda. Nah, sebenarnya seks bebas ini kalau misalnya kita ngomongin secara generalnya, jadi seks bebas itu adalah sebuah sebuah tindakan atau kemauan seseorang untuk memenuhi hasrat mereka gitu. Tapi mereka memenuhi hasrat mereka itu bukan dengan cara yang baik ya, seperti yang tadi itu seks bebas dengan orang lain. Apalagi ganti-ganti pasangan tuh nggak baik banget, bisa menularkan HIV dan AIDS gitu. Bapak narkotika nih. Narkotika itu berarti kan semua jenis kan, narkoba masuk dalam situ kan, gitu kan? Iya benar. Menurut studi ilmiah nih, bahwa dampak rokok dan alkohol itu tuh lebih berbahaya loh pada narkoba. Bener. Nah, lantas mengapa tuh malah perang melawan narkoba yang benar-benar dilawan oleh pemerintah? Padahal minuman keras dan alkohol dan rokok itu sebenarnya lebih berbahaya pada narkoba. Tapi kenapa sih malah narkoba aja yang benar-benar diperangi? Gimana nih ya? Jadi pertanyaan umumnya apa? Kenapa narkoba yang diperangin daripada rokok sama alkohol? Kalau menurut aku, kenapa narkoba itu lebih bahaya daripada keduanya? Soalnya narkoba ini bisa ngebunuh orang lebih cepat. Kalau menurut aku, sedangkan kalau mabuk dan narkoba, mabuk sama ngerokok itu tuh bunuhnya perlahan. Makanya juga rokok gak dilarang diperjualkan, karena dia itu termasuk orangnya, kembali ke orangnya, mereka mau cepat mati apa enggak. Oh gitu ya? Iya benar. Oke. Oke, nih kalau misalnya nih Mal, kamu tahu ganja dong pasti? Tahu banget. Ganja tahu dong? Tahu. Ganja itu masuk di apa tuh? Narkotika ya? Nah, tapi kan diketahui kalau ganja itu sebenarnya memiliki manfaat yang luar biasa bagi kesehatan tubuh. Benar banget, makanya aku bilang tadi sebenarnya ganja itu obat tapi dipersalahgunakan sama mereka gitu. Karena ganja sendiri itu punya tekanan yang besar gitu loh. Kalau misalnya kita sampai salah dosis itu bahaya banget buat tubuh. Tapi kamu, ini kalau aku tanya nih, boleh. Kamu lebih setuju Indonesia melegalkan ganja atau enggak sih? Kan kamu bilang bagus untuk kesehatan nih.
Kalau misalnya dilegalkan untuk hal-hal seperti apoteker, kimia buat untuk nyembuhin orang, why not? Why not ya? Iya, tapi kalau diperlegalkan secara pasaran, ya nggak boleh lah. Itu kan bukan harusnya ada di pasaran gitu. Berarti ngedukung dong. Ngedukung. Kalau buat Pegangan ganja nih. kalau buat obat-obatan ya, kalau buat penyakit ya aku ngedukung. Tapi kalau buat di pasaran nggak sih. Oh, oke. Kita masuk ke seks bebas nih, Bang. Boleh. Aku pengen nanya masalah seks bebas. Wah, mendalam banget nih kayaknya ya. Oh, dalam banget ya. Masalah seks bebas ya. Iya. Sebenarnya seks itu apakah sebuah kecanduan, Bang? Seks apakah sebuah kecanduan? Benar. Kecanduan sih menurut aku. Kenapa? Karena kalau sudah kita mencoba sekali, pasti pengen lagi tuh, biasanya gitu. Terus kita juga pasti pernah mengalami hal-hal pengen, kata-kata pengen. Ya, jadi itu karena sudah nyoba, pengen gitu. Jadi menurut aku itu kecanduan sih. Tapi bukan itu juga sebenarnya alami sih, pure dari tubuh sendiri ketika orang ingin melakukan sesuatu. Tapi karena mereka salah dalam tindakannya, jadi itu disebut seks bebas, nggak boleh sebenarnya. Ini kayak udah interview pramugari ya. Menurut kamu nih, perlukah memakai kondom atau apa sih? Alat kontrasepsi. Kontrasepsi ya, dalam berhubungan? Perlu banget, sangat perlu sih. Kenapa tuh? Pertama, kita ngindarin namanya penyakit menular atau HIV and AIDS. HIV itu kalau kalian pengen tahu HIV itu apa, penyakit apa, jadi HIV itu penyakit yang menyerang imun tubuh. Jadi kalau imun tubuh seseorang sudah nggak bagus, apalagi diserang sama disease atau HIV, penyakit yang lain yang ada dalam tubuh mereka itu bisa makin merajalela. Contohnya nih, aku punya penyakit diabetes, terus aku seks bebas sama orang lain tanpa alat kontrasepsi. Terus aku tertular sama penyakit HIV itu, disease-nya. Karena aku udah tertular, HIV ini BTW nggak tertular secara langsung, nggak langsung kelihatan kalau kita HIV. Itu kayak ada jenjangnya, biasanya 3-5 tahun baru kelihatan kalau kita mengidap HIV gitu. Jadi HIV ini kalau sudah kita kena, kita punya penyakit bawaan kayak sesak napas atau diabetes atau apa penyakit kolesterol lainnya, itu bisa membantu penyakit yang ada dalam kita itu adalah tambah parah gitu loh. Misalnya aku punya diabetes tadi, kalau diabetes itu kalau orang luka susah sembuh kan. Nah, karena ada HIV, bukannya sembuh malah tambah parah itu. Tambah merajalela dia. Gitu. Apa lagi tuh? HIV tadi nih. HIV. Ya kan penyakitnya seks bebas HIV. HIV, AIDS. Oh, Ya kebanyakan. Nggak cuma HIV sih, ada gonor, ada Lion King ya, nggak sih tahu kan? Nggak tahu Lion King. Lion King itu yang ada kayak jamur gitu loh di daerah alat vital. Oh itu parah banget sih, jorok banget sih. Ini aku mau nanya masalah HIV nih, Pak. Oke, boleh. Karena tadi kita ngebahas HIV kan. Apakah kelihatan ciri-ciri orang HIV itu? Misalnya nih kita nggak tahu kita kena HIV, gimana cara kita mengetahui kalau kita terkena HIV? Of course kita harus tahu dulu kita pernah nggak sih ngelakuin seks bebas. Kalau memang udah pernah, lebih baik kita meriksain diri kita ke dokter atau ke rumah sakit yang terdekat. Soalnya cuman di situ buat kita tahu kalau kita terkena HIV apa enggak. Karena HIV yang aku bilang tadi itu jenjangnya bisa 3-5 tahun. Jadi nggak langsung kelihatan kalau kita HIV. Terus HIV itu nggak ada penyakit khususnya gitu. Dia itu nyerang imun tubuh, nyerang penyakit yang ada dalam bawah, menyerang penyakit yang di dalam tubuh kita yang memang udah bawaannya kayak diabetes, sesak napas kayak gitu. Jadi dia makin ditunjang gitu loh sama HIV. Berarti memang harus ke dokter aja ya. Iya benar. Bener-bener teruji kita kena atau enggaknya. Nah kalau HIV sendiri juga obatnya itu kalau nggak salah namanya ARV deh. Aku nggak tahu apa panjangan ARV, mungkin dikasih bawah di sini aja ya. Nah jadi ARV itu fungsinya buat ngejaga imun tubuhnya yang orang kena HIV. Jadi HIV ini nggak harus mati secara total. Dia bisa hidup, masih bisa nikah, masih bisa hidup sampai tua. Tapi dia berkegantungan sama obat yang namanya ARV tadi buat ngejaga imun dia. Gitu. Oke. HIV terjadi karena seks bebas. Nggak cuma seks bebas sih, dari suntikan, transfusi darah, itu juga bisa. Narkotika lagi ya, orang dengan narkoba gitu ya kan? Kenapa? Ya kan? Apa itu? Suntikan tadi. Kalau suntikan obat-obatan dari narkoba beda sih sama suntikan HIV. Suntikan yang aku bilang tadi. Kalau suntikan narkoba memang khusus narkoba. Tapi kalau suntikan yang dipakai dokter buat nyuntik orang lain dipakai lagi, nah itu bisa nularin HIV. Ya. Oke, ngomongin masalah seks bebas lagi nih. Apakah seks bebas itu termasuk budaya dari luar ke Indonesia ini lagi mas? Entah dari tontonan. I don't want to say this is yes, but
Mungkin bisa jadi. Terus juga di sana, tapi gini sih aku anehnya, kalau orang luar ngadain seks bebas, itu literally mereka tahu aturan, kayak biasanya mereka pakai kondom gitu, pakai alat kontrasepsinya mereka. Sedangkan kalau di Indonesia asal main aja tuh di kebun, di toilet lah, tanpa pakai alat kontrasepsi gitu. Jadi menurut aku nggak termasuk budaya dari luar juga sih, tergantung. Sudah adakah upaya dari pemerintah untuk menanggulangi seks bebas ini? Of course, ya pasti. Pertama pemerintah, nih aku kan magang di salah satu perusahaan di tambang. Jadi waktu itu ada hari seks sedunia gitu loh. Jadi para dinas kesehatan itu datang ke tambangnya dia, ke perusahaan itu buat ngasihin kayak alat kontrasepsi, terus ngasih edukasi tentang seks bebas, terus kasih juga masukan-masukan kenapa sih kita harus avoid seks bebas itu. Jadi memang sebenarnya Kementerian Kesehatan tuh udah baik banget, tinggal kitanya sendiri sih kayak apa mau ngejalaninnya gitu. Tapi kalau aku sendiri kalau Kementerian Kesehatan itu punya sesuatu hal yang lebih menunjang lagi buat ngertiin seks bebas, itu lebih baik gitu. Itu susah banget sih ngomongin, nanyain tentang itu. Nah, kali ini kita akan memberikan pertanyaan dari netizen-netizen di luar sana. Oke, sip. Pertama dari Ali Husni. Halo Kali, aku kenal deh ini. Nah, kata Mas Ali Husni ini, gimana sih peran kita selaku remaja? Mungkin bisa kita lihat di era zaman sekarang. Banyak sekali remaja yang hamil di luar nikah. Iya benar. Atau pacaran, yang dimana itu di luar batas wajar. Nah, kita sebagai remaja yang produktif, langkah apa sih yang bisa kita ambil dalam membuat para remaja agar dapat terhindar dari masalah kenakalan remaja, agar angka hamil di luar nikah tidak semakin bertambah? Oke, boleh aku jawab? Boleh. Oke. Jadi pertama, hal apa yang harus kita lakuin ini tadi kan pertanyaan pertamanya. Jadi kalau hal apa yang harus kita lakuin menurut aku sebagai teman nih, sebagai teman dari teman yang lain, aku ngingatin nih, apalagi sebagai duta kesehatan kan, pasti aku ngasih tau mereka, jangan dong ngelakuin hal-halan kayak gini, soalnya bahaya banget nih. Nah kalau misalnya upaya di luar, selain di luar teman, kayak apa cara aku ngedukasi tentang seks bebas, ya pasti bisa lewat Instagram, bisa lewat dari edukasi website atau tutorial apa nih, dari Q&A yang ada di luar sana. Jadi bisa jadikan masukan kan, baru jadikan bahan pengalaman baru gitu. Nah kalau misalnya ngomongin angka kehamilan di Indonesia ini memang cukup tinggi, parah banget sih. Jadi orang yang udah hamil bukan di seusianya, udah pregnant, terus mereka meninggal gara-gara ngehamilin anaknya dia, itu udah banyak banget, tinggi banget kasus tentang kehamilan di luar nikah, apalagi yang sampai wanitanya itu harus meninggal gitu, karena mental mereka tuh secara fisik belum siap gitu kalau buat harus ngelahirin anak yang mungkin besarnya nggak sebanding sama apa yang harus dia keluarin gitu. Jadi parah sih ini emang. Makasih kali pertanyaannya. Selanjutnya, ke pertanyaan netizen selanjutnya. Kali ini dari orang yang tak ingin disebutkan namanya. Oke, halo. Nah, pertanyaannya sih simpel. Mabuk itu bahaya nggak sih? Of course, a little bit yes, tapi nggak juga parah-parah banget. Tapi kalau dibilang mabuk enggak, ya mabuk sih parah, tapi nggak parah-parah banget. Kenapa parah? Yang pertama, mabuk itu bisa ngebahayain diri kita. Kita lagi mabuk terus kita ngedriving, itu kan nggak baik tuh, kita pasti pikirannya oleng. Terus juga kalau kita mabuk, kita lagi nggak fokus sama sesuatu, itu bisa bakal lebih berantakan. Jadi kalau parah sih enggak terlalu parah-parah banget sih. Bang, pengen aja dong, menurut abang nih, polisi ngelarang nggak sih kita mabuk? Polisi nih? Atau mungkin aparat-aparat keamanan? Kalau boleh jawab, silakan. Oke, kalau dari aku sendiri mabuk ya. Mabuk itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuman sesuai dengan ya kayak Kemal bilang tadi sih, nggak berlebihan aja. Oke, jadi nggak apa-apa ya sebenarnya kita ngebabuk-mabuk. Emang kalau ngebabuk-mabuk itu kira-kira apa sih bang enaknya? Karena yang aku jelaskan sini mabuk yang misalnya kita naik mobil, mabuk itu. Oh astaga, bukan maksudnya mabuk minum. Mabuk minum. Kalau apa? Iya, kalau yang ngajak polisi nggak apa-apa. Jangan lah, jangan. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mal. Ya. Nah, ini pertanyaan terakhir dari netizen. Oke. Ini dari, Tusi Store. Apa? Tusi Store. Tuci Store.
Apa nih? Nah, All pokoknya- shop. Olsop. All shop. Kalau yang Olsop yang nanya. Wah, Kita parah. orang langsung mana ya? Halo juga tuh Cisar. Oke, pertanyaannya adalah hal apa yang harus dilakukan agar menjadi remaja yang sehat? Hal apa yang harus dilakukan agar menjadi? Remaja yang sehat. Yang pertama, terapin PHBS. Karena PHBS ini adalah umumnya dari segala hal. PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kalau kita sedang ngejalanin PHBS, of course semuanya pasti bakal lebih baik gitu. Kalau pengen nanya boleh nggak sih Bang? Abang kalau nanggapin PHBS kayak apa tuh ceritanya? Kalau nanggapin PHBS di rumah? Apa tadi PHBS tadi? Perilaku hidup bersih dan sehat. Iya, terus Abang kalau di rumah PHBS-nya kayak apa contoh? mandi Iya, 3 kali iya sehari, boleh. ya sih? Kenapa harus 3 kali? Kenapa nggak 2 kali? Hah? Kenapa nggak 2 kali aja mandinya? Karena aku orangnya cepet keringetan. Oke. Oh iya nggak bagus sih. Abang emang yang punya penyakit itu paru-paru basah. Aku nggak tahu sih, nggak pernah ngecek. Oh iya sih. Kalau cuci tangan tuh termasuk PHBS nggak sih? Iya sih, jelas. Oke. Apalagi di masa covid kayak gini kan, aku sangat perlu. Oke. Sampai-sampai aku beli hand sanitizer seperti itu. Iya. Hand sanitizer. Hand sanitizer itu apa sih bang? Kok malah nanya? Siapa tahu kan nggak tahu. Hand sanitizer itu untuk membunuh kuman-kuman Oke. yang ada di tangan kami. Oke, boleh nggak sih aku nambahin sedikit? Boleh. Jadi kalau misalnya hand sanitizer sama pembersih tangan tuh beda ya guys. Jadi ada beberapa produk yang bilang ini pembersih tangan, ini hand sanitizer. Itu kayak different tipe. Karena kalau pembersih tangan tuh dia nggak ngebunuh kuman, sedangkan kalau hand sanitizer dia ngebunuh kuman. Jadi kalau misalnya kita mau beli sesuatu produk, apalagi hand sanitizer, kita lebih baik itu ngeliat ingredients-nya dulu di belakang. Ada kan ingredients gitu? Oke. Pesan-pesan untuk kawan-kawan yang ada di video ini tentang Oke. narkoba, seks bebas, dan narkotika. Oke, for the first one, aku pengen ngasih tau kalian, please avoid them of all, karena itu bisa ngerusak diri kita. Kita mau jadi apa? Generasi ini bakal jadi apa kalau kita ngelakuin hal-hal yang seperti itu? Misalnya nih, apa yang mau kita banggain ke negara kita? Nggak usah jauh-jauh deh ke negara kita, ke anak kita nanti. Apa sih yang mau dibanggain kalau kita jadi salah satu dari bagian keburukan itu? Jadi aku pengen ngasih tahu buat teman-teman, motivasi ke kalian adalah keep working hard. For example, like do everything that you want, like kerja buat ngabdi negara, atau kerja buat kedua orang tua kalian, atau ngabdi pada negara kalian tuh kayak lebih banyak kreativitasnya daripada kalian ngelakuin hal kayak narkoba yang ngebunuh kalian sendiri secara perlahan, ngerokok, atau seks bebas. Apa lagi seks bebas itu cuma sekali aja guys, nanti penyakitnya bisa berkelanjutan. Lebih baik stop seks bebas. Kan boleh nafsu, tapi keep safety gitu. Kalau kalian nafsu, gunakanlah alat-alat yang menahan virus-virus yang akan menyerang tubuh kalian. Dan buat teman-teman yang insecure diri kalian karena kalian ngelawan hal-hal buruk kayak gitu, I just wanna say, if they wanna talk to you, they will. Don't waste your time for someone who doesn't even care about you. Just keep yourself be better, because your world is better than everyone else, and the future is coming up to you. Thank you, itu aja kayaknya. Oke, thank you Bang. Thank you, sama-sama juga. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Haha.